Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial saya kali ini akan menjelaskan mengenai konfigurasi load balance dan failover metode PCC pada router boot Mikrotik. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum paham pengertian dari load balance dan failover, saya akan menjelaskan pengertian dari load balance dan failover terlebih dahulu sebelum kita masuk ke konfigurasinya. Oke, kita lihat dulu. Nah, apa itu load balance? Load balance pada Mikrotik atau router boot Mikrotik adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Tujuannya adalah agar traffic dapat berjalan secara optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Lalu harapannya apa ketika kita melakukan load balance ini, atau apa sih kelebihan dari melakukan load balance ini? Nah, kelebihan dari melakukan load balance ini yang pertama adalah ketika kita hanya menggunakan satu link yang biasanya itu kita membutuhkan waktu tanggap. Ini kita ngetik nih ya, misalnya di Google kita ngetik Facebook. Nah, kita biasanya membutuhkan waktu tanggap misalnya selama 5 detik. Nah, lalu jika kita menggunakan load balance, artinya kita memiliki dua link jaringan internet yang sudah digabungkan ke dalam satu link pada jaringan lokal, maka waktu tanggap yang tadinya 5 detik itu bisa dipersingkat karena beban traffic request kita terhadap sebuah link Facebook itu dibagikan ke kedua jalur akses internet yang tersedia pada jaringan kita, sehingga waktu tanggapnya itu atau proses mendownload halaman atau link Facebook yang kita butuhkan itu menjadi lebih singkat atau lebih cepat. Nah, kemudian kalau kita menggunakan satu link saja, misalnya nih ya, kita mau download nih 100 MB, lalu klien yang lain juga mau download nih 200 MB, klien yang satu lagi mau nonton YouTube. Wah, ini jadinya kan overload ya, sehingga itulah yang dikenal dengan yang namanya tuh lelet. Jadi ya downloadnya nggak siap-siap, YouTube-nya juga buffering. Memang sih nampil, tapi kan buffering ya, jadi kan nggak nyaman gitu ya kita ngelihatnya ya. Biarpun kita menggunakan metode Q3 atau simple queue untuk membagi koneksi, tapi jika sebuah request atau beberapa request data dari klien yang terhadap pada jaringan yang kita miliki melebihi dari kapasitas jalur akses kita, maka akan terjadi overload, sehingga waktu tanggapnya juga semakin lama, kemudian throughputnya juga semakin sedikit. Tambah lagi yang lebih parah lagi tuh, kita nggak akan dapat datanya, yang ada malah sering datanya itu waktu kita download tuh ada yang korup gitu dan sebagainya. Jadi dengan metode load balance ini, router akan membagi secara merata nih ke kedua link yang tersedia. Nah, misalnya 100, 200. Nah, link akan memeriksa apakah jalur satu atau link yang pertama sudah mengalami overload. Jika router mendeteksi link yang pertama sudah mengalami overload, maka otomatis akan dipindahkan ke link yang satunya yang masih dalam keadaan belum overload. Jadi itulah kita manfaatnya kalau kita itu menggunakan metode load balance. Oke, lanjut. Nah, failover pada saat memiliki beberapa link. Nah, kita ini punya lebih dari satu link ya. Seperti di video ini kita akan melakukan load balance dua link atau koneksi internetnya dibilangnya. Oke, maka redundansi link bisa tercapai karena router bisa menggunakan salah satu link saja saat link lain mengalami masalah. Penerapan redundansi atau link cadangan ini sering disebut dengan teknik failover. Nah, artinya begini, kita punya dua jaringan nih, dua jaringan internet dalam satu lingkup jaringan lokal.
Nah, begini. Ketika kita hanya memiliki satu link dan link tersebut sedang mengalami gangguan, kita ambil contoh aja ya, kasus sederhananya itu koneksinya sedang sedang down atau sedang lagi jelek-jeleknya lah ya. Maka apa yang akan terjadi? Maka kita tidak akan bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan jaringan internet. Lalu gunanya dari failover ini apa gitu? Oke. Kalau kita menggunakan failover, kita kan harus memiliki dua link jaringan internet ya. Atau link jaringan internetnya kita miliki dua. Nah, jika kita menerapkan failover ini, misalnya begini, jika ISPA atau link 1 mengalami kerusakan atau mengalami, anggaplah ya, kabelnya terputus, yang sehingga menyebabkan kita tidak bisa sama sekali terhubung ke jaringan internet. Nah, maka sistem akan mengecek secara otomatis apakah link ini masih aktif atau tidak. Jika link ini belum tidak dalam keadaan aktif atau tidak dalam keadaan yang baik, maka sistem dari router boot mikrotik ini akan memindahkannya secara otomatis ke link yang masih aktif. Dalam artian di sini adalah link yang nomor 2 atau ISP yang B. Itu. Saya harap sampai di sini kalian atau teman-teman sekalian sudah paham dengan penjelasan saya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, saya akan sedikit menjelaskan dari topologi yang terdapat pada video saya ini. Di video saya ini terlihat jelas bahwa pada rancang bangun jaringan yang saya bangun di video ini, saya memiliki dua buah akses internet yang saya beri nama ISPA dan ISPB. Keduanya memiliki IP address dan gateway yang berbeda juga. ISPA memiliki gateway dengan nilai 192.168.100.1/24 dan sedangkan ISPB memiliki gateway dengan nilai 192.168.10.1/24. Untuk router boot mikrotiknya sendiri saya menggunakan RB951W2HND. Dan perlu diketahui, konfigurasi yang akan saya gunakan ini dapat diterapkan di semua jenis router boot mikrotik. Nah, untuk Ether 1 pada router boot mikrotik, router ini akan memiliki IP pada Ether 1-nya itu dengan nilai 192.168.100.2/24. Sedangkan IP address untuk Ether 2 ISP-nya akan memiliki IP address dengan nilai 192.168.10.1/24. Sedangkan Ether 3 hubungkan ke jaringan lokal memiliki IP address 192.168.5.1/24. Nah, untuk jaringan lokal akan memiliki IP address dengan network 192.168.5.0/24. Gateway-nya sesuai dengan IP address pada Ether 3 yang terdapat pada router boot mikrotik, yaitu dengan nilai 192.168.5.1 dan DNS-nya disamakan dengan gateway yang terdapat pada router boot mikrotik atau dengan IP address yang terdapat pada Ether 3 lokal dan juga diselingi dengan DNS Google. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasinya. Buka inbox, klik di bagian MAC address dan sampai dia muncul di sini bagian connect to, lalu di bagian login admin dan passwordnya kosong dan klik connect. Perlu diketahui di video ini saya akan menjelaskannya dari awal atau dari nol. Tujuannya agar bagi teman-teman yang belum betul-betul paham tentang konfigurasi mikrotik dan lebih khususnya lagi tentang load balance, maka saya akan menjelaskannya dari awal seperti melakukan konfigurasi dasar.
namun juga dilanjutkan dengan konfigurasi load balance-nya. Oke, sini kita klik remove configuration. Oke, klik reconnect. Oke, sekarang kita klik pada menu interface, double klik pada Ether 1, klik pada tab general, kita beri nama Ether 1 ISP_A, klik apply, klik OK. Dan Ether 2 double klik, kita beri nama Ether 2 ISP_B, klik OK. Kemudian Ether 3 juga jangan lupa diberi nama Ether 3 lokal. Dan sudah, klik OK, klik close. Nah, coba kita lihat lagi IP address dari Ether 1 ISP_A adalah 192.168.100.2. Oke, kita masuk ke IP address, klik plus, kita isikan dengan nilai sebagai klik reconnect. Oke, kita login kembali, kemudian klik plus, kita isikan IP address dengan nilai sebagai berikut: 92.168.2/24. Interface adalah Ether 1 ISP_A, klik apply, klik OK. Tambahkan lagi IP address untuk Ether 2 ISP_B, yaitu 192.168.10.1/24. Isikan. Kemudian interface diganti menjadi Ether 2 ISP_B, klik OK. Kemudian tambahkan lagi untuk IP address Ether 3 lokal, yaitu dengan nilai /24 dan Ether 3 lokal. Apply, Oke, oh iya, sini ada kelebihan titik, maaf. Oke, sudah, close. Sekarang kita masuk ke menu IP routers. Kita akan mengisikan gateway untuk masing-masing link ke ISP_A dan ISP_B. Klik plus, klik di bagian gateway, isikan dengan nilai 1. Ini untuk ke ISP_A. Nah, di sini akan muncul secara otomatis Reachable Ether 1 ISP_A. Oke, klik OK. Tambahkan lagi, klik di bagian gateway, isikan dengan nilai 192.168.10.1. Klik, titik ketinggalan. Sini, klik apply, klik OK. Nah, jika sedang dalam keadaan berwarna biru, biarkan saja, tidak ada masalah, biarkan saja. Kita close. Sekarang kita masuk ke menu IP DNS. Klik bagian ini, kita isikan DNS yang pertama itu adalah gateway dari ISP_A. Isikan itu, kemudian klik tanda panah ke bawah, isikan dengan gateway dari ISP yang B. 10.1. Nah, akan lebih baik lagi jika ditambahkan dengan DNS dari Google, karena DNS ini terkenal dengan kestabilannya. Oke, jangan lupa allow remote request di checklist, kemudian klik apply, klik OK. Lalu sekarang coba kita cek apakah bisa terhubung ke internet atau belum. Bukan new terminal, kemudian kita ketikkan ping google.com. Ternyata sudah ya, sudah. Ctrl C, klik close. Sekarang kita masuk ke menu firewall, IP firewall, klik di bagian tab NAT,
Nah, kalau di video konfigurasi dasar kita hanya membuat di bagian NAT ini hanya membuat satu konfigurasi, tapi di video ini karena kita memiliki dua link jaringan internet, maka kita harus membuatnya sebanyak dua konfigurasi. Chainnya seperti biasa, source NAT, out interface-nya adalah yang pertama itu Ether1 ISPA, kemudian actionnya adalah masquerade. Klik apply, klik OK. Tambahkan lagi, lalu tab general, chainnya source NAT, out interface-nya adalah Ether2 ISPB, actionnya adalah masquerade. Klik apply, klik OK. Oke, sudah cukup. Sekarang kita pindah ke Mangle. Tunggu dulu, saya sedikit menjelaskan kenapa saya membuatnya dua. Karena saya memiliki dua jalur akses internet. Jadi jika kita hanya memiliki satu jalur akses internet, maka kita cukup melakukan konfigurasi ini hanya dengan satu baris saja, cukup satu baris yang ini. Nah, tapi karena kita memiliki dua jalur akses internet, maka kita harus membuatnya sebanyak dua baris konfigurasi. Sekarang kita pindah ke Mangle. Di Mangle ini kita akan menentukan jalur akses mana yang akan kita gabungkan dan mana yang kita izinkan. Nah, kedua-duanya ini akan kita izinkan dan akan kita gabungkan di Mangle ini. Caranya dengan klik plus, tab general, chainnya yang pertama adalah input, interface-nya adalah Ether1 ISPA. Ini jangan sampai salah ya, jangan sampai salah, karena kalau kita mengalami kesalahan di sini maka akan berakibat fatal untuk yang berikutnya, atau bisa jadi konfigurasi kita tidak akan bekerja sama sekali. Ini Ether1 ya, Ether1 ISPA. Kemudian actionnya adalah MAC connection. Dan di sini kita isikan ISP1 ya, kita kasih nama ISP1 aja ya, underscore con, untuk tidak, agar kita tidak bingung ya. Atau ya udahlah, saya ganti aja lah menjadi ISPA con. Dan klik apply, klik OK. Kemudian tambahkan lagi konfigurasinya sama, cara yang sama, yaitu input. Interface kita ganti menjadi ISPB, actionnya adalah MAC connection. Kemudian yang ini kita ganti menjadi ISPB underscore ground. Lalu di sini ya, tadi kalau di sini kan udah ada A, sekarang yang B. Kemudian klik apply, klik OK. Sekarang kita klik plus, klik tab general, kemudian chainnya adalah output. Kalau tadi input, sekarang adalah output. Di bagian output ini kita pilih connection marknya itu yang tadi udah kita buat. Nah, kalau di sini pertama kita pilih ISPA con dulu. Kemudian actionnya adalah MAC routing. Kemudian di bagian new MAC routing kita isikan dengan nilai to ISPA. Passwordnya kita hilangkan, checklistnya, kemudian klik apply, klik OK. Kita buat satu lagi, caranya juga sama dengan yang bagian output yang pertama. Kita ganti jadi output. Connection marknya adalah ISPB con. Actionnya adalah MAC routing. Kita ganti di sini dengan nilai to ISPB. Password kita hilangkan, checklist, kemudian klik apply, klik OK. Lalu selanjutnya kita buat konfigurasinya berupa dengan chain pre-routing dan DST address yang network dari masing-masing internet yang kita miliki. Dengan ini interface-nya Ether3 LAN. Actionnya adalah accept. Kita klik plus di tab general, kita berikan pre-routing. DST address-nya adalah network address dari ISP yang pertama.
0/24. Kemudian in interface adalah Ether3. Kenapa Ether3? Karena klien yang terhubung di bawah Ether3 inilah yang akan mengakses network address dari jalur akses internet yang pertama ini. Ini sebagai pemetaan aja dari mana nih yang akan mengakses ini gitu. Jadi router nih tidak akan bingung nantinya, dari mana nih yang mengakses. Nah, router sudah tahu gitu. Kemudian di tab action kita biarkan saja, kemudian klik apply, klik OK. Kita buat file accept yang tadi yang pertama ya, ini yang kedua. Tab general, pre-routing, tab sama. DST addressnya ini kita isikan network address dari ISP yang B 92.168.10.0/24. Interface adalah Ether3 lokal. Actionnya kita biarkan, klik apply, klik OK. Oke, selesai di bagian accept. Sekarang kita pindah ke pre-routing yang selanjutnya. Kita klik plus lagi, tab general, pre-routing, kemudian chain ini ya, pre-routing. Kemudian kita pindah ke in interface nya adalah Ether3 karena ini adalah klien yang ada pada jaringan kita. Lalu kita pindah ke tab advance, kita cari per connection classifier. Kenapa per connection classifier? Inilah tadi yang kenapa di awal saya mengatakan dengan metode PCC, sesuai dengan judul slide yang saya buat. PCC itulah dia singkatan dari per connection classifier. Nah, jenisnya kita ganti menjadi port address and port. Nilainya kita ganti menjadi 2, 0. Lalu kita pindah ke extra, cari DST address type, kita ganti menjadi lokal. Invert kita checklist, lalu pindah ke action. Di action kita pilih MAC connection. MAC connection ini kita ganti menjadi yang terdapat pada sini ya, ISPA con. Passwordnya biarkan saja, kita klik apply, klik OK. Kemudian tambahkan lagi sama dengan yang terakhir. Oke, kita klik plus, tab general, pre-routing, in interface nya adalah Ether3 lokal. Kemudian kita masuk ke tab advance, klik di bagian per connection classifier dan ganti nilai menjadi port address and port. Kita isikan dengan nilai 21. Lalu masuk ke extra. Di DST address type kita ganti menjadi lokal dan checklist di bagian invert. Klik apply. Kita pindah ke tab action dan di sini kita pilih MAC connection. Kita ganti menjadi ISPB con. Apply, klik OK. Nah, ini sudah terlihat ya hasilnya ya, sedikit terlihat. Di sini ISPA, yang ini ISPB. Oke, sekarang kita tinggal memetakan routingnya kemana nih jalur koneksinya akan diarahkan. Sekarang kita klik lagi, klik plus, klik tab general. Lalu di bagian in interface tetap sama, yaitu Ether3 lokal. Kemudian kita pilih connection mark ini ya, connection mark tadi yang sesuai yang ada tadi, ISPA. Kemudian kita pindah ke action, kita ganti menjadi MAC routing, kita ganti menjadi to ISPA. Jika sudah, klik apply, klik OK. Sudah. Coba IP firewall. Oke, sudah. Kita tambahkan untuk yang terakhir. Caranya juga sama. Chainnya pre-routing. In interface-nya adalah Ether3 lokal. Connection mark-nya yaitu ISPB. Action-nya adalah MAC routing dan gantikan dengan nilai to ISPB. Klik apply, klik OK. Oke, sudah selesai di bagian sini. Kita lanjut ke file over-nya. Tadi load balance-nya sekarang adalah file over-nya.
Kita masuk ke menu IP routers, balik lagi nih ke menu IP routers ya, klik plus, isikan dengan nilai gateway dari ISP yang pertama 8.100.1, dan check gateway-nya adalah ping, distance-nya adalah 1, kemudian MAC routing-nya ganti menjadi itu ISPA, dan klik apply, klik OK. Tambahkan lagi untuk ISP yang kedua. Oke, check gateway-nya adalah ping, distance-nya 1, maka di MAC routing-nya adalah to ISPB. Klik apply, klik OK. Selesai. Sekarang kita tinggal mengkonfigurasikan DHCP server untuk jaringan lokal kita. Masuk ke IP DHCP server, klik di bagian DHCP setup, kemudian klik di bagian DHCP server interface adalah Ether 3 lokal, kemudian klik next, ini klik next, ini klik next, ini klik next. Ini sebaiknya kita tambah lagi. Jadi dengan DNS Google, kayak saya lebih suka menambahkan DNS Google karena lebih stabil. 8.8.8. Ini 8.8.4.4. Oke, jika sudah klik next. Ini list time-nya 10 menit. Saya mau ganti menjadi 1 jam. Jika sudah klik next, klik OK. Selesai. Klik close. Coba ini saya biarkan dulu. Coba saya keluarkan. Ini udah muncul ya, internet akses. Coba saya buka Google, harusnya bisa ya. Ya, bisa ya. Bisa buka Google. Asli ya, ini saya menggunakan dari jalur kabel. Coba saya buka, coba saya buka Winbox. Connect. Nah, interface, saya buka link untuk Ether 1 dan Ether 2. Cara pengujiannya adalah dengan cara seperti ini. Oke, ini saya perkecil agar bisa terlihat. Oke, ini kita coba buka Google kembali. Ini coba kita ketikkan speed test, double klik. Oke, sekarang kita coba tes ya. Ini sini sudah nampak ya hasilnya ya, sepertinya. Oke, kita klik go. Kita lihat hasilnya. Perhatikan di bagian sini dan di sini. Untuk bagian download ya, sudah terlihat dah hasilnya. Ini dengan 16 Mbps dan di sini ada 7, jadi totalnya adalah 24 megabit per second. Dan terakhir adalah 22,22 megabit per second. Di sini nampak ya. Dan juga di sini nampak adalah hasil akumulasi dari kedua link. Oke, coba kita cek lagi. Tes lagi. Apakah hasilnya tetap sama? Oke. Perhatikan di bagian ini untuk download dan di sini juga. Hasilnya sangat bagus ya. Dengan linknya sangat bagus. 15, 14 ya. Hampir ya, mirip ya. Adalah hasil penjumlahan dari kedua link. Dan untuk uploadnya perhatikan di kolom ini dan kolom ini. Ini 8, tadi ini 19, 20 ya. 17 ya, naik turun ya. Ini sekitar 1,5 Mbps ya. 1,5, ini 22 ya. Jatuhnya di 21. Oke, sekarang coba kita buka YouTube ya. Buka YouTube.
sini juga dibagi nih. Kita buka YouTube, coba kita buka apa ya, YouTube. Buka YouTube, nampak nih, sudah dibagi nih koneksinya. Coba kita buka apa ya, ini buka salah satu video yang ada di YouTube. Sorry, agak hang laptopnya. Oke, kita lihat. Oke, nampak ya hasil bagian dari linknya, hasil kerja dari linknya. Bagi, dan di sini tidak ada terjadi buffering, artinya koneksinya dalam keadaan sangat baik. Lalu kita sekarang akan menguji dari failovernya. Failovernya bisa bekerja atau tidak. Nah, coba kita matikan salah satu linknya. Misalnya kita matikan nih link yang A, ISP-A, kita matikan linknya. Ini udah dalam keadaan mati ya. Untuk menceknya dia sudah mati apa belum ini. Ini mengujinya, sebenarnya harusnya sih kabel yang tertancap pada port 1 ini harusnya saya cabut, tapi karena supaya teman-teman bisa lebih paham, jadi ini saya disable. Kalau ini enable, ini disable. Jadi artinya link di Ether 1 ini sudah tidak aktif. Jadi coba kita buka Google, harusnya bisa. Ya, bisa ya. Itu masih berjalan. Coba kita buka yang agak berat sedikit. Kita buka YouTube. Oke, aman, lancar ya. Dan koneksinya juga full, dia menanggung semuanya. Ini 0 ya, si 0. YouTube. Oke, kita buka YouTube. Oke, berjalan lancar. Sudah dibebankan kepada dia semua. Oke, terus coba yang ini kita aktifkan, dan yang ini kita nonaktifkan, seperti ini. Oke, coba kita buka YouTube atau buka Google dulu. ISP-A ini ya sudah mulai berjalan, yang jangan ISP-nya B-nya sedang dalam keadaan offline. Nah, nampaknya nih ISP-A-nya dalam keadaan kondisi koneksi yang kurang baik ya. Tapi jangan khawatir, kita cek lagi. Ya, bisa. Dia butuh sedikit penyesuaian nanti. Kita klik di sini YouTube. Kita lihat di sini ya, semuanya full ditanggung oleh link ISP-A. Oke, sedangkan ISP yang B masih dalam keadaan mati, terus sedang dalam keadaan non aktif. Oke, sudah kita aktifkan kedua-duanya. Harusnya ada peningkatan ya, ada peningkatan ya. Oke, waktu tanggapnya juga semakin singkat ya. Oke, sekarang coba kita buka YouTube lagi. Kita lihat channel saya. Oke, my channel. Oke, ini channel saya. Oke, sepertinya sampai di sini saja tutorial konfigurasi load balance router boot mikrotik metode PCC, dan juga konfigurasi failover dari router boot mikrotik. Jika video saya ini teman-teman rasa bermanfaat, silahkan like dan subscribe, dan juga share ke teman-teman bagi teman-teman sekalian yang membutuhkan atau orang-orang lain yang membutuhkan konfigurasi
yang terdapat pada video saya ini. Nah, like dan subscribe dari teman-teman sekalian sangat saya harapkan untuk membangun channel saya ini untuk menyajikan konten-konten yang menarik dan berkualitas untuk teman-teman sekalian. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.